Shalom. Shalom. Shalom semua yang ada di sini dan yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi di hari Minggu ini, di hari Sabat yang Tuhan berikan buat kita. Satu minggu boleh kita lewati bersama-sama. Kita lihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Masing-masing kita pasti sudah mengalaminya dan sudah bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan itu yang memelihara hidup kita sampai dengan hari ini. Puji Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita boleh menikmati kasih-Nya itu Tuhan, kasih-Nya itu pada hari ini. Kita naikkan syukur kita kepadanya. Mari kita mengenalkan wajah kita kepadanya untuk menaikkan syukur dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh melihat hari-hari yang telah berlalu di waktu kemarin ya Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai setiap langkah kami. Dan kami tahu semua bukan karena kuat gagah kami, semua hanya karena kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah bisa kami selami. Sejak Engkau memilih dan memanggil kami, sejak Engkau menebus kami dengan darah dan nyawa-Mu ya Tuhan, kami melihat begitu tinggi, dalam, panjang dan lebarnya kasih-Mu Tuhan yang tidak bisa kami pahami. Tapi kami tahu Tuhan, di setiap jalan, di setiap perbuatan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami, itu hanyalah ada satu pernyataan kasih-Mu yang besar. Biarlah kami boleh datang kepada-Mu saat ini Tuhan, dengan menaikkan syukur kepada-Mu. Kami mau katakan, sungguh Engkau Yesus kami, yang kami miliki dalam hidup kami, sungguh Engkau indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk kami bisa mengerti lebih dari semua yang ada di dunia ini. Dan hikmat-Mu Tuhan yang tak pernah bisa kami selami, kasih-Mu yang begitu dalam yang tidak bisa kami duga. Kau sungguh indah, mulia dan berkuasa. Kami hormat, kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami kagum Engkau ya Tuhan. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan sekali lagi, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh menakjubkan, sungguh Kau ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu tiada tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Untuk aku hormat akan Engkau, untuk aku hormat akan Engkau, Allah, Allah yang layak dipuji, untuk kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya,
yang layak dipuji. Ku takut akan Engkau. Mari kita bangkit berdiri. Ku takut hormat akan Engkau. Ku takut hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku takut akan Engkau. Ku takut akan Engkau. Ku takut Terpujilah namamu Allah Bapa di surga, Allah yang senantiasa ada tinggal di dalam setiap kami. Kami bersuka Tuhan, karena hari ini adalah hari Engkau, di mana Engkau menetapkan bagi setiap anak-anak-Mu duduk bersikukuh di kaki. Kami percaya Bapa, Engkau ada dan hadir bersama dengan kami saat ini. Oleh karena itu dengan sehati kembali kami nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan dan Raja kehidupan kami. Oh Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami habiskan persekutuan ini dan kami siap menerima segala berkat yang Kau curahkan. Terpuji-puji nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap menerima kebenarannya bersama mengatakan amin. Silakan duduk. Benar, tiada terukur besar kasih setianya dalam hidup kita, panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya tak bisa kita selami. Tapi kita hanya bisa berkata, hati kita bersyukur, jiwa kita memuji, mulut kita bersorak, bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan yang kita puji dan sembah. Haleluya. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, agar berbuat-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh
Ya Tuhan, dalam mulut kami penuh dengan sorak-sorai, sorak memuji Engkau, Yesus, atas perbuatan-Mu, sungguh besar anugerah-Mu, takkan berhenti. Kami memuji Engkau, puji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Thank you Lord. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Ya Tuhan, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar bagi Kami kami Tuhan. bersyukur Tuhan. Gak bisa kami selami. Sungguh panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya tidak bisa mengukur kasih-Mu itu Tuhan. Dan hanya karena kasih-Mu itulah Engkau membawa kami pada jalan-jalan yang harus kami lalui. Walaupun jalan itu tidak bisa kami ketahui, jalan itu tidak bisa kami mengerti, sehingga sering kali dalam hati kami bertanya mengapa, mengapa. Tapi kami tahu Engkau berkata Tuhan dalam firman-Mu, kami tidak perlu tanya mengapa, karena jalan yang tak terselami itu Engkau berjanji bahwa di jalan itu Engkau menyertai setiap kami ya Tuhan. Rancangan-Mu yang tidak bisa kami pahami, tapi rancangan-Mu itu rancangan yang indah, yang membawa damai sejahtera bagi kami yang mau percaya dan mentaati setiap jalan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar kita katakan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya ya Tuhan, ada rencana yang indah. Namun satu hal ku
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh benar. Sungguh kami rasakan. Dan sungguh kami menikmati. Karena tanpa penyertaan-Mu, tanpa kehadiran, maka semua akan terasa hampa. Semua akan terasa sia-sia. Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Berbicaralah melalui dari bibir hamba-Mu itu, agar sungguh setiap kebenaran yang ditaburi bukan hanya menguatkan, tapi boleh sungguh mendorong kami untuk hidup di dalam status dan kedudukan kami. Makasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap menerima kebenarannya bersama katakan amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu. Mungkin tadi agak sedikit ada masalah karena masalah teknis ya. Tapi puji syukur kita boleh kembali mengudara bersama Yesus Tuhan. Amin. Oke, hari ini tanpa terasa kita sudah masuk kembali ke dalam minggu yang kedua, ya, minggu yang kedua di bulan Juni, di mana masa PSBB sudah mulai katanya sih dilonggarkan, ya katanya. Tapi terlepas dari masalah itu dilonggarkan atau tidak, satu yang harus kita ingat dan kita amini adalah bahwa virus COVID-19 ini tidak hilang. Tetap ada itu virus. Tetapi Tuhan mau mengajar kita untuk di dalam hidup apa? New normal. Ya, new normal. New normal bersama Yesus. Artinya apa? Tetap berjaga-jaga. Tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Ya. Oke. Hari ini saya ingin berbicara, bukan saya ya, Tuhan ingin berbicara melalui saya. Kenapa? Karena dia kembali gitu. Tadi malam masih agak sedikit was-was Tuhan mau ngomong apa nih. Biasanya malam tuh Tuhan udah bicara ngomongnya. Tapi puji Tuhan tadi pagi dan biasanya juga kita sudah mendapat percikan ya, renduan juga dari kita punya gembala utama ya. Tadi pagi bangun jam 4 belum mendapat ya, makin saya jadi sambil ngerjain nyiapin segala sesuatu berdoa ya, Tuhan memberikan saya firman Tuhan melalui Ayub ya, Ayub pasal 5. Dan tadinya saya masih tanya Tuhan, apakah yang kau mau bicarakan lagi tentang Ayub? Kenapa? Karena kita sudah cukup banyak kita kupas tentang Ayub. Tapi, nah inilah ajaibnya Tuhan kita pada saat kita memiliki roh yang sama dan pada saat kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka dia, roh yang ada di dalam kita, begitu pula roh yang ada di dalam setiap anak-anaknya, itu akan menyatu. Jadi, sekali lagi, ada pengenapan dalam firman Tuhan apa? Hendaklah engkau sehati. Ya, sehati. Di dalam siapa? Harus di dalam Kristus. Maka pada saat kita sehati di dalam Kristus, dimanapun kita berada, maka kesehatan itu akan mengontek satu dengan yang lain. Ya. Jadi sudah benar. Di sini Allah ingin berbicara tentang apa? Tentang satu teguran. Ya. Itu sebabnya tema hari ini kita akan berbicara tentang teguran yang membawa nikmat. Teguran yang membawa nikmat. Apa teguran membawa nikmat? Yuk kita buka yuk sama-sama yuk. Dari Ayub pasal 5. Ya. Ayub pasal 5. Kita sudah sering dan kita sudah banyak mendengar tentang kisah Ayub, ya, kisah Ayub. Nah, kita tidak lagi mengupas terlalu banyak tentang Ayubnya, karena kita tahu bersama Ayub sendiri ini diperkirakan dia hidup di antara zamannya Abraham. Ya, jadi di satu sisi Allah berbicara dengan Abraham, tapi di sisi lain ada Ayub. Jadi
Nah ini di sini yang kita bisa lihat atau kita katakan bahwa ajaibnya Tuhan kita, ya, ajaibnya Tuhan kita. Oke? Nah kita lihat Ayub pasal 5, khususnya hanya 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Ayub pasal 5, ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Sudah dapat? Kita baca berbalasan, biasa seperti biasa, yang pria yang gaji bersama dengan saya, ya. Kemudian yang wanita, ya. Tolong suaranya agak sedikit keras ya, kenapa? Ini salah satu pengakuan. Amin. Oke. Siap ya? Oke. Ayat pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayat 18. 2, 3. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Amin. Ya. Jadi di dalam kisah Ayub ini kita lagi tidak membicarakan tentang Ayub itu membela anak-anaknya, Ayub itu tidak. Tetapi di sini yang Tuhan mau kita perhatikan adalah bahwa di dalam setiap teguran, dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan, ya, pasti ada sesuatu nikmat yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Nah itu sebabnya kembali kita yang beberapa waktu kemarin berbicara banyak atau belajar banyak tentang status dan kedudukan kita sebagai seorang anak. Nah saat ini Tuhan mau ingatkan kepada kita apa? Bahwa di dalam masalah-masalah itu ada nikmat Tuhan. Ya. Ingat, berbicara tentang menikmati Kristus, menikmati bukan berbicara mengenyangkan, memuaskan daging, tidak. Tapi menikmati Kristus berbicara bagaimana kita hidup berjalan bersama Kristus. Yaitu apa? Kita memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang tidak dapat dinilai ukurnya dengan apa? Ya. Jadi di dalam peristiwa Ayub ini memang benar Ayub mengalami masalah. Kalau kita melihat dari kacamata awam, kalau kita melihat dari kacamata dunia. Tetapi Tuhan tidak melakukan hal itu saja. Kenapa? Karena di balik masalah yang dihadapi Ayub, Tuhan ingin berbicara banyak sekali kepada siapa? Kepada anak. Nats yang kita akan mendampingi ayat Ayub ini, saya terambil dari Yeremia 18 ayat 4. Yeremia pasal 18 ayat yang keempat. Sudah dapat? Demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Ya, sekali lagi saya katakan, mengerjakannya kembali menjadi apa? Menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dalam hal ini pemandangan si pembuat periuk. Ya, jelas ya. Jadi di dalam kita melakukan ya kehidupan kita, di dalam kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, ya, maka tidak pernah kita terlepas dari apa? Dari pengaturan tangan Tuhan. Dari pengaturan tangan Tuhan. Ya. Nah itu sebabnya kenapa berulang-ulang Tuhan mau kita melihat apa? Setiap pengajaran-pengajaran yang telah kita dapati. Amin. Ya, oke. Mungkin itu harus diulang kembali, ya. Harus diulang kembali ya. Haleluya. Setelah itu kita akan coba kembali melihat dalam ayat Nats yang kedua. Ya. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Sudah dapat?
2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sorry, mungkin agak salah teknis sedikit. Itu mungkin harus di close, terus diulang kembali seperti tadi. Yang ini mesti dimatiin dulu. Kalau nggak bisa. Oke. Iya. Ini mati. Iya, itu harus dimatiin. Oke, ya maaf ya agak sedikit ada gangguan nih untuk yang streaming. Yang streaming ada sedikit gangguan. Mungkin bisa di pause dulu sebentar. Haleluya. Oke. Sekali lagi kita bersyukur, ya, tetap bersyukur, ya, dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kenapa? Karena sekali lagi ini semua mengajak kita, melatih kita untuk apa? Untuk prove it, buktikan bahwa kita benar anak Tuhan. Ya. Jadi walaupun ada masalah, ada kendala, tetap dia ada dan tetap dia memberikan kepada kita apa? Pembelajaran demi pembelajaran. Oke, kita kembali mulai. Oke, tadi nats yang pertama sudah dibacakan dari Yeremia 18 ayat yang keempat. Yang kedua, kita ambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kembali berbicara tentang Ayub, ini berbicara juga tentang kita sebagai anak. Ya, jadi di sini Allah kembali mengingatkan, kenapa kok Ayub di dalam pasal yang kelima itu dia bisa mengatakan apa? Berbahagialah. Sesungguhnya berbahagialah. Dan kita lihat dalam 2 ayat nats itu dikatakan apa? Sebagai seorang anak, kita pun mengalami apa? Pembentukan, proses. Jadi jangan sekali lagi mentang-mentang kita sudah masuk atau kita sudah menjadi anak, terus kita bisa leha. Enggak. Kenapa? Harus kita ingat kembali apa yang jadi nasihat dari Paulus di dalam Roma, ya, Roma 8. Apa? Jika engkau anak. Ya. Jadi apa? Ada proses yang harus dilalui. Ya. Nah, di sini pada saat Ayub berbicara sesungguhnya berbahagialah, ini berbicara jauh lebih dalam untuk melihat keberadaan kita sebagai seorang anak. Apakah kita berperilaku benar? Kenapa? Jika seorang anak ditegur, biasanya siapa yang menegur dia? Ya. Yang pertama, minimal orang tuanya. Kedua, kakaknya. Ketiga, gurunya. Dan berbicara itu semua, itu berbicara tentang apa? Tentang otoritas. Berbicara tentang otoritas. Jadi pertama, pada saat Ayub mengatakan, sesungguhnya berbahagialah orang yang ditegur oleh Allah, ini mau mengajak kita semua, pertama, hormati. Hormati siapa? Otoritas kita. Sebab pada saat dia menegur kita, itu berbicara bukan hanya sekedar marah-marah. Bukan hanya sekedar ngomel, menegur, mengkritik. Tidak. Tetapi kita tetap harus melihat kepada satu posisi yang Tuhan lihat. Apa? Saya ambil contoh.
pada waktu Daud, yang paling gampang Daud ya, pada waktu Daud melakukan kesalahan, apakah pada waktu dia melakukan kesalahan itu dia nggak sadar? Enggak ya, dia sadar. Itu sebabnya pada waktu dia didatangi oleh Nabi Nathan untuk menegur dia, dia langsung merespon. Tetapi di sini kalau kita lihat responnya dia nggak langsung ngambek. Benar, dia langsung membuka jubahnya, dia menaburkan abu dengan tujuan satu. Apa? Mau melembutkan hati Allah. Ya, mau melembutkan hati Allah. Dia melakukan hal yang salah nggak? Tidak. Lantas apa yang disebut salah? Kalau dia salah dia langsung ngambek. Oh nggak bisa dong. Nah itu dia ngambek. Tidak. Tetapi di sini kalau kita lihat tindakan yang diambil oleh Daud adalah dia langsung duduk di atas abu, dia buka jubahnya kebesaran, dia taburkan abu, terus dia berdoa, memohon. Jadi di sini kita lihat Daud mengerti pada saat dia ditegur oleh otoritas, yaitu nabi, kepajangan tangan dari Allah. Dia langsung tidak ngomong-ngomongin si nabi itu. Enggak. Lain halnya dengan peristiwa siapa yang disembuhkan kusta oleh si Elisa? Naaman. Ya. Naaman waktu disembuhkan oleh si Elisa, dia ngoceh dulu. Ngoceh, kenapa? Karena yang nongol bukan Elisanya, bujangnya Elisa. Ya makanya dia bilang, orang mau keluar ke barang sebentar, hormatin aku, tangannya begini-begini kan? Enggak kan? Ya. Walaupun setelah itu Naaman sadar, disadarkan. Melalui siapa? Melalui perwiranya. Ya, melalui perwiranya apa? Ya lakukan aja, apa susahnya? Nah, jadi bukan soal itunya, tapi saya ingin mengajak kita melihat sikap awal. Sikap awal yang dilakukan oleh Daud dan sikap awal yang dilakukan oleh Naaman itu berbeda. Walaupun dua-duanya akhirnya menyelesaikannya dengan baik. Nah di sini Ayub mengajar kita untuk melihat bahwa jika seseorang menegur kita dalam posisi kita, dalam status kita sebagai anak Tuhan, maka orang tersebut bukan orang sembarangan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau. Itu sebabnya diingatkan. Berbahagia. Artinya apa? Hormati. Ya. Hormati yang menegur kamu. Ya. Karena berarti orang tersebut dipakai oleh Tuhan. Oh, tapi kan orang yang menegur saya itu juga sering melakukan kesalahan. Oh, jangan lihat itu. Jangan lihat itu. Ya. Karena apa? Ingat, kita sedang dalam sekolah, dalam didikan. Kenapa? Ingat peran dan fungsi kita sebagai seorang anak apa? Murid. Bukan anak, ya anak kan statusnya, ya. Tapi peran dan fungsi kita adalah sebagai murid, juga sebagai hamba. Artinya apa? Ya kita harus mau ditegur, kita harus mau dikritik. Nggak enak, benar nggak enak. Tapi kita lihat nanti. Ya, kenapa? Karena Ayub sudah bilang berbahagia. Oke, kita lihat poin yang berikutnya. Ya. Yang pertama tadi menghormati otoritas. Kenapa harus menghormati otoritas? Tadi sudah baca ayatnya? Belum. Kita baca dulu ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Ya. Saya bacakan. Sudah dapat 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya apa? Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Dan hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. Ya, jadi di dalam kisah Tesalonika ini ya, kembali diingatkan ya, bahwa yang menegur kita itu pasti orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan dalam hal ini mereka adalah otoritas. Kemudian apa lagi yang diingatkan melalui kitab Ayub ini apa? Yang kedua, bahagia.
bahagia ditegur. Kok ditegur tuh bahagia ya? Ya ada banyak kan nggak enak ya, nggak enak ya tegur. Tapi dia katakan bahagia. Aneh ini saya, nggak aneh. Kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 19, apa yang disitu dikatakan oleh firman Tuhan melalui hambanya. Ya. Sudah dapat Wahyu 3 ayat 19? Ya. Barang siapa kukasih, sekali lagi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi sekali lagi, pada saat seseorang mengalami teguran, nggak enak, pasti nggak enak. Tapi jangan kita berontak, terima. Balik lagi, kita lihat Ayub. Pada waktu dia mulai mengalami masalah demi masalah di dalam hidupnya, dia berteriak nggak pada Allah? Artinya, Allah nggak fair. Saya setiap hari memberikan korban bakaran. Dia begitu nggak? Tidak. Daud? Tidak. Yusuf? Pada waktu dia dijual, dia menjalaninya. Dia bersukut-sukut nggak? Tidak. Nah, masih banyak lagi yang lain. Nah kita lihat pada proses, pada saat mereka menerima dan menjalani semuanya itu, teguran-teguran, didikan, hajaran, masalah, apa yang mereka peroleh? Kasih. Apa yang mereka peroleh setelah itu? Berkat. Apa yang mereka peroleh? Kedudukan. Dan terus mengikuti. Itu sebabnya selalu diingatkan. Di dalam kita hidup berjalan bersama Kristus, jangan kita pikirin soal berkat. Jangan kita pikirin soal, aduh gimana ya, kuat, jangan. Tapi jalankan apa yang menjadi bagianmu dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu sebabnya Ayub mengatakan berbahagialah. Karena apa? Hasil akhirnya yang akan membuat kita berbeda. Hasil akhir yang membuat kita berbeda. Nah, saya mencoba satu lagi. Kalau nih seseorang menikah, berkeluarga, pasti kan secara normalnya mereka ingin punya keturunan, mereka ingin punya anak. Amin. Nah, sekarang setelah mereka bukan setelah, jadi pada saat mereka dikabarkan, oh istrimu sedang mengandung, senang nggak? Pasti senang, ya kan? Bahkan ada orang tua dari anak dalam kandungan udah didoain, oh saya mau anak saya jadi ini nih Tuhan nih. Wah, ya terlepas dari benar nggak benar gitu ya. Tapi ada orang tua itu ada, ya. Makanya terus dikasih namanya, waduh karena saya mau anak saya nanti jadi arsitek, saya kasih nama seorang arsitek yang terkenal. Bisa seperti itu. Ya. Bahkan ada yang namanya anaknya dikasih nama apa? Piala Dunia apa ya? Itu saya pernah dengar. Karena si bapaknya lagi gila Piala Dunia, pas lagi pas Piala Dunia lagi. Jadi bisa terjadi, bisa. Tetapi sekali lagi, bukan masalah nama atau aktivitasnya, tetapi yang kita perlu perhatikan adalah apakah pada saat anak itu lahir, lantas anak itu langsung bisa mewujudkan impian, keinginan dari orang tuanya? Tidak. Bisa. Dan sekali lagi, tidak bisa. Tapi harus melalui proses. Dia harus bertumbuh dulu, jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, dia sekolah apa segala macam. Ya, dia harus diajar secara etika, secara moral. Ya. Dia harus terdidik dan terlatih. It's the same, sama dengan apa yang Allah kita lakukan. Jikalau benar engkau anak, maka kau akan dibentuk, kau akan diproses. Sebab tidak ada anak yang tidak diproses oleh orang tuanya. Tidak ada anak yang tidak diajar oleh orang tuanya. Oh, tapi saya kan sekolah. Walaupun tidak sekolah, tetapi di rumah pasti dididik.
Apa? Entah itu cara makan, entah itu cara bangun tidur harus langsung sikat gigi, harus mandi, harus bersih-bersih. Itu diajar. Tidak mungkin. Mau pergi, bilang dulu sama orang tua. Itu diajar. Itu dia. Ya. Jadi berbahagia. Berbahagialah kalau kita masih tua. Dan terlebih ini di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 ini, Yesus mengatakan, berbahagialah engkau karena engkau apa? Kutegur. Karena itu buktinya, artinya apa? Allah Tuhan kita memperhatikan kita. Amin. Oke. Kemudian poin yang berikutnya, berbicara soal teguran membawa nikmat. Kita buka dulu ayat. Dalam Yohanes 10. Yohanes 10 ayatnya yang 27. Sudah dapat? Saya baca. Domba-dombaku mendengarkan suara, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi poin ketiga ini berbicara soal apa? Siapa yang tegur? Siapa yang tegur? Kenapa? Sorry. Karena Allah nggak mau repot-repot. Apa? Ngapain negurin anak tetangga? Ngapain negurin anak teman? Enggak lah. Yang dulu siapa? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Berarti apa? Yang ditegur hanya anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Karena jelas Yesus berkata apa? Dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka. Itu sebabnya kenapa Allah menegur kita, kenapa Allah menghajar kita, karena dia tahu kita, dia mengenal kita. Dan itu sebabnya juga kita sebagai anak harus mengenali ini suara Tuhan atau bukan. Ini suara Bapak kita atau bukan? So, kembali lagi ke Nufon. Ternyata berbicara tentang teguran, ini juga berbicara tentang posisi kita sebagai seorang anak. Kalau kita bukan anak, ya nggak bakal ditegur lah sama Tuhan. Nggak bakal ditegur. Jadi sekali lagi, Ayub tahu kenapa dia ditegur. Memang pada waktu kita mengalami teguran itu rasa tidak enak. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Nah, enak. Oke. Kemudian teguran ini berbicara tentang apa lagi? Kita lihat di poin yang berikutnya. Mari kita buka sama-sama dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12.